Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya kebaikan agama ini akan sampai di mana ada malam dan siang. Islam bukan hanya untuk bangsa Arab. Islam bukan hanya untuk tanah Arab. Islam itu untuk semua manusia. Ketika antum bangkit dari ruku, sang imam mengatakan sami Allah liman hamidah. Allah mendengar buat orang-orang yang memujinya. Kita serentak mengatakan Rabbana walakal hamd. Tapi kadang-kala ucapan itu lewat, lewat, berhari-hari lewat, kadang-kala berbulan-bulan lewat. Kita tidak merasakan bahwasanya memang bagimu pujian ya Allah. Aku ini bisa bangkit dari ruku, aku masih bisa berdiri, lalu aku bisa mendengar ucapan imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, dan aku bisa berucap Rabbana walakal hamd. Itu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Tapi sayang kita sering lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihi al-ghafilun. Ya Allah, semoga salawat, salam, nikmat dan berkah, pujian dan sanjungan-Mu senantiasa Kau berikan untuk hamba kekasih-Mu, untuk manusia termulia yang pernah Allah ciptakan, yang sejatinya tiap hari kita mengucapkan salam buat Nabi. Kita mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita katakan itu, dan sama lewat aja bacaan itu jemaah. Seharian kita mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi yang melekat di hati kita, gambaran kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat. Pernahkah tatkala kita mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, lalu muncul di hati kita, kapan aku bisa memandang wajahmu wahai Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna min asyaddin nasi hubban bi, termasuk orang yang paling cinta kepada aku, man lam yarani, itu orang matanya belum pernah memandangku, dia belum pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia bukan sahabat. Wadda law ra'ani bimalihi wa ahlihi, dia ingin bisa memandangku, kalau ada kesempatan untuk memandangku, walaupun keluarga dia, harta yang dia miliki, rumah, kendaraan, semua habis, tapi dia bisa memandang wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam, cukup semua jemaah. Itu cinta. Cinta membuat kita lupa. Semoga salawat bersambung untuk beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, untuk para sahabat Nabi yang terutama, untuk Abu Bakar As-Siddiq. Antum pernah bayangin cintanya Abu Bakar kepada Nabi SAW? Wallahi dia siap menjadikan dadanya untuk anak-anak panah bersarang di sana. Dia siap untuk menjadikan punggungnya agar tombak-tombak menikam punggung.
demi kekasihnya selamat menyampaikan agama Allah. Lalu muncul sebagian orang mencela dan menghina Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang dia pernah dalam hidupnya membenci Rasul SAW, pernah dalam perjalanan hidupnya dia ingin membunuh Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi tatkala dia kenal dengan yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia siap mengorbankan segalanya untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Dia siap berhijrah. Dia siap disakiti oleh kaumnya. Untuk siapa? Untuk dia bisa berdampingan dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Utsman bin Affan, yang dia menginfakkan hartanya demi umat Islam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang pernah semua sahabat menginginkan kedudukan, ternyata kedudukan itu untuk Ali bin Abi Thalib. 3 tahun ke-7 Hijriah, perang Khaybar. Penaklukan kota Khaybar sangat sulit. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau tiyanna rayata ghadan." Besok panji pasukan ini aku akan berikan kepada satu orang. Yuhibbullah wa rasulah. Orang ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Semua orang bisa mengatakan cinta kepada Allah dan Rasul, tapi orang ini berbeda. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Allah dan Rasulnya juga cinta kepada orang ini. Besok Nabi akan berikan bendera itu. Malam hari itu semua orang ingin mendapatkan bendera itu, karena Nabi memberikan kesaksian yang sangat indah buat orang yang pegang bendera itu. Ketika semua sahabat berusaha menunjukkan diri, siapa tahu dia orang pilihan tersebut. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aina Ali?" Ali ada di mana? Kata sahabat, "Ali yashtaki aina." Matanya sakit, Ali. Sakit mata. Faba'atha ilaihi. Nabi ngirim orang untuk datangkan. Ali datang dalam kondisi matanya sakit, susah melihat dia. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa dan meniupkan di muka Ali bin Abi Thalib dan kedua matanya. Kemudian Nabi memberikan bendera itu kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ahibati fillah, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan orang-orang pilihan Allah, berjumpa dengan sahabat-sahabat Rasulullah, maka hendaklah dia beramal soleh dan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Hari ini kita akan membahas permasalahan kita. Ketika kegelapan tampak di ufuk timur dan fajar terlambat terbit, orang-orang yang lemah mengira kalau mentari tidak akan muncul di sana, siang tidak akan hadir, subuh tidak akan bernafas kembali. Tidak mungkin jamaah. Tidak mungkin malam itu berkepanjangan, pasti akan ada fajar. Kegelapan itu ada, tapi kegelapan akan terusir dengan datangnya mentari.
kita pasti akan melihat cahaya. Walaupun kegelapan itu dalam waktu yang akan datang cahaya yang menerangi kembali dunia ini. Itulah kondisi umat Islam, kondisi kita. Umat Islam mungkin terserang kantuk, namun ia tidak pernah tidur. Mungkin ngantuk umat Islam, ya. Terkadang umat Islam sakit, tapi dia tidak pernah mati. Sampai kelak hari kiamat akan tetap ada. Umat Islam mungkin berkurang. Di beberapa tempat kita lihat umat Islam berkurang karena pemurtadan, karena dibantai oleh musuh-musuh Allah, iya. Tapi tidak akan pernah habis, jemaah. Umat Islam mungkin lemah, lemes badannya, tapi tidak pernah patah tubuhnya. Kemudian dia tidak bisa bangkit kembali. Tergerus, ya bisa jadi, tapi tidak pernah binasa. Terdepak dari satu lokasi, dari satu jabatan, tapi ingat, umat Islam tidak akan pernah hilang dari muka bumi. Generasi pertama umat Islam, para sahabat Nabi, manusia pilihan yang dipilih oleh Sang Pencipta untuk mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan agama Allah ini. Pernah ada sebagian di antara mereka yang mengira pukulan-pukulan kaum kafir Quraisy, konspirasi orang-orang musyrikin akan menjadi penghalang untuk dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya wajar manusia berpikir seperti itu. Tatkala seorang dipukul, dia hanya bertahan, dipukul lagi dia bertahan terus. Mereka mengira kalau pukulan itu akan menghancurkan dirinya. La, silahkan kau pukul terus. Kita tidak akan pernah mati, jemaah. Kita yakin dengan hal itu. Sebagian sahabat sempat mereka mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Khabbab bin Arad bersama beberapa sahabat menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bercerita. Cerita ini sebagai pelajaran untuk penerus generasi sahabat. Buat kita cerita itu, jemaah, yang sekarang kita berada di tempat ini. Khabbab mengatakan, syakauna ila Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pernah mengadu, mengeluh kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Beliau ketika itu sedang bersandar atau berbantal dengan selendang beliau di naungan Ka'bah. Khabbab bersama para sahabatnya. Khabbab, jemaah, antum lihat sahabat Nabi ketika berada di kota Mekah, mereka benar-benar dihabisi. Sumayyah tewas ditusuk kemaluannya dengan tombak sampai mati di depan mata suami dan anak. Yasir dibantai oleh orang-orang Quraisy. Khabbab bin Arad termasuk yang disiksa. Bilal bin Rabah, kita tahu bagaimana cerita dia. Tapi ingat, happy ending buat Bilal, buat dia. Kita hanya menunggu waktu untuk itu. Khabbab pernah dibakar punggungnya sampai hangus. Api yang membakar itu mati karena punggung Khabbab sudah tidak mengeluarkan air cairan lagi, kering punggung. Dia mengatakan kepada kekasihnya, kepada manusia yang paling mulia, dia mengatakan, ala tastansir lana,
Ala tad'ullaha lana. Rasul, apa kau nggak minta tolong sama Allah buat kita? Kau kenapa nggak doa minta sama Allah buat kita ya Rasul? Lalu Nabi SAW mengatakan kepada mereka, kana ar-rajul fi man qablakum yuhfaru lahu fil ard fayuj'alu fi. Dulu tuh kalian tahu, orang-orang sebelum kalian, Nabi bukan Nabi yang baru. Nabi itu melanjutkan Nabi-Nabi yang sebelum. Nabi kita melanjutkan sallallahu alaihi wasallam perjuangan Nabi Isa alaihi salam. Nabi menceritakan alaihi salatu, dulu tuh pengikut-pengikut Nabi sebelum kalian digalikan tanah, lalu mereka diberdirikan, fayuja'u bil minsyar, lalu orang-orang yang menyiksa mendatangkan gergaji, fayuda'u ala ra'si, ditaruh di kepalanya perlahan-lahan dalam kondisi hidup dia, dilihat oleh orang banyak, digergaji, fayushakku bitnatain, sampai terbelah jadi dua kepalanya. Ya, mungkin itu terjadi, tapi ingat, Islam tidak akan habis. Wa ma yasudduhu dzalika anti. Kata Nabi, kelakuan orang-orang kafir tidak membuat orang ini berpaling dari agama. Kau mau siksa, silahkan kau siksa tubuh yang memang akan menjadi bangkai. Kau ingin memukul, silahkan kau pukul daging yang kelak akan dimakan oleh belatung. Semua akan meninggalkan dunia ini, cepat atau lambat. Wa yumshatu bi amsyatil hadid duna lahmihi min azmin aw asab. Disisir dengan sisir dari besi sehingga dagingnya terlepas dari tulangnya. Wa ma yasudduhu dzalika anti. Itu tidak membuat orang itu meninggalkan agama Allah. Lalu Nabi mengatakan, wallahi la yutimmanna hadzal amr, demi Allah, Allah akan menyempurnakan urusan ini, agama ini akan Allah sempurnakan, hatta yasirar rakib min San'a ila Hadramut, sampai itu nanti akan ada orang yang berkendaraan dari San'a menuju Hadramut, la yakhafu illallah, dia tidak takut kecuali kepada Allah. Negeri itu menjadi negeri yang aman, tidak ada lagi kekhawatiran di mereka. Wadhi'ba aw dhi'ba ala ghanam, mungkin dia takut ada serigala yang memangsa kambing. Allah akan sempurnakan. Walakinnakum tasta'jilun, cuma sayangnya kalian adalah orang-orang yang terburu-buru. Bayangin, Khabbab bin Ard sudah dibakar, Bilal bin Rabah sudah diseret, dijemur di matahari, Sumayyah sudah dibantai, Ammar sudah dibantai oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi Nabi mengatakan kalian orang yang terburu-buru, terburu-buru kalian. Kalau mereka terburu-buru, bagaimana dengan kita, jemaah? Kita sekarang apa? Bukan hanya dari San'a ke Hadramut, jemaah. Yang Nabi ucapkan benar, tapi bukan hanya dari San'a ke Hadramut. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya kebaikan agama ini akan sampai di mana ada malam dan siang. Islam bukan hanya untuk bangsa Arab. Islam bukan hanya untuk tanah Arab. Islam itu untuk semua manusia. Apapun bangsamu, apapun warna kulit,
selama kaum manusia, Islam akan datang menghampirimu. Di belahan mana di bumi ini kau akan dapatkan berkah Islam ini telah mengayomi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yablughanna hadzal amr ma balagha al-lail wan nahar. Agama ini akan sampai di mana ada malam dan siang. Wala yatrukullah, Allah tidak akan meninggalkan satu pun rumah, baik dari batu, dari kulit, dari kayu, dari apapun, illa adkhalahu hadzal din, kecuali agama ini akan masuk ke sana, masuk mengetuk pintu rumahmu. Akan sampai kau mau berbuat apapun, agama Allah akan datang ke sana. Bi'izzi azizin atau bidhilli dhalilin, izzan yu'izzullah bil Islam wa dhullan yudhillullah bil kufr. Dengan kehormatan, kemuliaan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang mulia, dan kehinaan yang Allah akan hinakan orang-orang yang memang terhina. Kehormatan yang Allah berikan dengan Islam. Jamaah, kau terima Islam, kau terhormat. Jangan malu jadi orang Islam. Jangan malu menunjukkan keislamanmu. Ingat, Islam bukan hanya untuk bangsa Arab. Kehinaan yang diberikan kepada orang-orang yang kafir, yang tidak mau menerima agama Allah. Sahabat Nabi Tamim Ad-Dari yang meriwayatkan hadis tentang pulaunya Jiljan, dia bercerita, qad araftu dzalika fi ahli baiti. Aku sudah tahu tuh apa yang disabdakan Nabi alaihi salatu wasallam terbukti di keluarga. Laqad asaba man aslama minhum al-khair wasyaraf wal izz. Orang-orang yang masuk Islam di antara mereka mendapatkan banyak kebaikan, mendapatkan kehormatan, mendapatkan kemuliaan. Dan yang kafir, walaqad asaba man kana minhum kafiran. Mereka yang kafir ditimpa dengan kehinaan. Walaupun mereka tampak mulia, mereka hina. Jangan berpikir harta akan memberikan kehormatan kepada, tapi agama ini yang akan memberikan kehormatan kepada kalian. Coba kita lihat perjalanan umat Islam, supaya kita tahu happy ending itu buat siapa tuh. Buat siapa? Kita sering mendengar cerita, mengikuti kisah. Kau akan lihat terakhir siapa yang menang, siapa yang sukses. Kau lihat sejarah umat Islam, kilas balik cepat kita lihat sejak masa awal datangnya Islam, bagaimana umat Islam tidak kenal kata putus asa. Sangat memalukan apabila seorang muslim putus asa. Di surat Fatir ayat 44, Allah mengatakan, wa ma kana Allah liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard innahu kana aliman qadira. Nggak mungkin ada sesuatu yang bisa melemahkan Allah. Nggak bisa, baik di langit atau di bumi. Allah itu maha mengetahui dan maha perkasa, jemaah. Maha perkasa Allah itu, jemaah. Antum bisa bayangkan ketika Allah mau bikin jutaan manusia mati, Allah bikin gempa bumi, Allah bikin tsunami, selesai. Seorang mukmin optimis dalam kehidupan ini. Fajar pasti terbit. Jamaah rahimakumullah, lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disiksa, ditindas, akhirnya diusir,
dari kota Mekah, keluar dari kota Mekah, keluar dari tempat yang paling dicintai sama Allah Jalla Jalaluhu. Kita semua tahu bahwasanya ahabbul biqa ilallah, tempat yang paling dicintai Allah adalah kota Mekah, Ka'bah, Baitullah. Beliau tinggalkan sampai ke Madinah, hidup nyaman. Ya enggak juga. Apakah orang-orang kafir berhenti menyiksa umat Islam dengan mereka berhijrah? Selesai? Enggak pernah selesai. Mereka tetap akan menyerang umat Islam, dan terbukti sejarah mencatat hal itu. Ketika para sahabat Nabi hijrah ke Habasyah, keluar dari jazirah Arab, mereka berangkat ke dataran Afrika, apakah kaum musyrikin diam berhenti menyiksa umat Islam? Mereka kirim utusan untuk mengembalikan umat Islam yang telah hijrah. Dan itu terjadi. Sebagian sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berhijrah itu diseret kembali oleh keluarganya agar mereka meninggalkan agama Allah. Pada tahun kelima setelah 5 tahun berhijrah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh pasukan. Kota Madinah disambangin oleh pasukan yang belum pernah terkumpul jumlah pasukan itu di Jazirah Arab. Jumlah mereka 10.000 orang. Kira-kira 4.000 dari Quraisy. Sisanya Arab-Arab Badui. Tentara-tentara bayaran, orang-orang Yahudi. Mereka bergabung menjadi satu kekuatan. Apa tujuannya? Menghabisi umat Islam. Tapi ingat, umat Islam mungkin mati. Afwan, umat Islam mungkin sebagian mati, tapi umat Islam tidak akan pernah habis, jamaah. Mereka datang dengan kekuatan itu, dengan teknologi mereka, dengan jumlah mereka, dengan kekuatan ekonomi mereka, karena mereka datang untuk mengepung kota Madinah, memboikot kota Madinah, menyelesaikan semua urusan, untuk melemahkan umat Islam. Ya, Allah menceritakan hal itu di surat Al-Ahzab. Perang itu disebut Ghazwatul Ahzab, dan satu surat khusus bernama perang itu. Allah mengatakan di ayat 10-11, "Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idz zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa." Ketika pasukan itu datang dari arah atas, datang dari arah bawah, ketika mata kalian terbelalak, bingung dengan jumlah pasukan yang besar, dalam kondisi yang menegangkan di dalam kota Madinah, makanan nggak ada, pasukan begitu besar, orang-orang Yahudi berkhianat, mereka berada di dalam kota, berada di dalam pertahanan, mereka berada di dalam selimut yang menyelimuti umat Islam, ada di dalam sana, dan mereka berkhianat. Sampai Allah mengatakan jantungnya para sahabat itu naik sampai ke kerongkongan, dan mulai prasangka-prasangka kepada Allah macam-macam. Hunalika tuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Pada waktu itu orang-orang yang beriman diuji, dicoba sama Allah, digoyangkan mereka. Mereka tetap beriman atau tidak? Karena sebagian umat Islam ada yang menyeberang ketika hidup susah,
Ketika mendapatkan sesuatu yang lebih nyaman, dia nyebrang. Umat Islam tatkala itu diuji dengan ujian yang sangat dahsyat sekali. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan salah satu peristiwa di perang Ahzab. Dia mengatakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Khandaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke parit. Beliau pergi ke sana. Fa idzal muhajirun wal ansar yahfiruna fi ghadatin baridah. Orang-orang muhajirin dan ansar yang hijrah ingin hidup nyaman, yang hijrah ingin mendapatkan kedamaian, ternyata Allah masih uji hijrah mereka. Allah uji. Nabi melihat sahabat-sahabat ansar muhajirin sedang di parit, menggali parit mereka di posisi pagi yang sangat dingin. Falam yakun lahum abidun ya'maluna dzalika. Mereka enggak punya pembantu. Mereka tidak punya budak-budak yang bisa diperintahkan untuk menggali itu parit. Maka mereka bekerja sendiri. Turun ke parit gali. Abu Bakar, Omar, Uthman, Ali, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun ke parit. Falamma ra'a ma bihim minan nasab wal ju'. Ketika Nabi melihat kondisi para sahabat yang kelelahan dan kelaparan, antum bisa bayangkan nanti kelaparan seperti apa. Ada orang hijrah, kadangkala ya makan, cuma makannya nggak enak, tidak sampai kelaparan. Tapi para sahabat Nabi kelaparan yang sampai membuat perut mereka diikat dengan batu. Rasulullah SAW ketika melihat para sahabat dalam kondisi seperti itu, beliau mengatakan, Allahumma innal aisha aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajir. Ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhir. Ampuni orang-orang ansar dan orang-orang muhajirin. Apa kata para sahabat menyimak ucapan Nabi alaihi salatu wassalam? Nabi hendak menghibur, kau capek di sini, tapi hidup yang sebenarnya sebentar lagi, nggak lama. Para sahabat menjawab, faqalu mujibina lahu. Kata Anas bin Malik, para sahabat menjawab ucapan kekasihnya dengan mengatakan, nahnu alladzina bay'u Muhammadan 'alal jihad ma hayina abadan. Kata mereka, kita yang membaiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk terus berjuang selama kita hidup di muka bumi, selamanya, kata mereka. Beliau ingin mengatakan kepada Rasul, jangan takut sama kita Nabi. Kita siap untuk membelamu selama hayat masih di kandung badan. Kita akan terus berjihad. Kata Anas bin Malik, fakana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yanqulu at-turaba yawm al-khandaq. Nabi SAW itu mindahin tanah, jemaah, ngangkat tanah beliau dengan tangan, mungkin ditaruh di perutnya sehingga perutnya penuh dengan debu. Wallahi kita sekarang dengan pakaian-pakaian yang bersih, sallallahu ala nabiyina Muhammad, tapi mereka optimis. Mereka tidak pernah putus asa. Syiar umat Islam pada waktu itu disebutkan oleh Ibnu Hisham dalam kitabnya bahwa para sahabat membaca Hamim la yunsarun, mereka tidak akan ditolong.
tidak bakal ditolong tuh mereka. Terus mereka membaca itu. Kalau bicara lapar tadi yang disampaikan, Imam Bukhari bercerita, fakanu yu'tauna bimil kaffai minasyair. Mereka dikasih dua tangan nih gandum, dicampur dengan minyak samin yang sudah basi, dicampur. Cuma dua ini je. Tudau baina yadil qaum, ditaruh di orang-orang yang sedang menggali. Wal qaumu jia', orang-orang dalam kondisi lapar. Wa hiya basyi'atun fil halqi wa laha rihun muntin. Itu makanannya enggak enak di tenggorokan dan baunya busuk. Tapi itu yang mereka makan. Tapi memang sayangnya kita kurang bersyukur jadi umat Islam. Selalu mengeluh. Jabir bin Abdullah menceritakan, walabithna thalathata ayyamin la nadhuqu dhawaqan. 3 hari kita bekerja di sana tidak mencicipi apapun. 3 hari. Abu Talha, suaminya Ummu Sulaim, dia mengatakan, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farafa'na an butunina an hajarin hajar. Kita datang menjumpai Nabi alaihi salatu wasallam, mengadu sama Nabi. Sahabat datang, mereka mengadu kelaparan, mereka buka perut mereka, ditunjukkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam ada batu-batu yang disusun di perutnya, lalu dibikin sabuk. Satu batu sahabat itu. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hajar. Nabi lalu membuka perutnya. Ternyata ada 2 lapisan batu di perut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jemaah, mereka tetap optimis. Mereka tetap yakin kalau Allah akan memenangkan mereka. Ketika mereka sedang menggali, ada batu besar yang membuat parit itu tidak bersambung. Mereka mengadu kepada Nabi alaihissalatu. Nabi turun, beliau ambil, beliau mengatakan ketika memukul itu batu, tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'ul alim. Subhanallah. Nabi membaca firman Allah, kalimat Allah sempurna, benar dan adil. Semua berita yang ada dalam Al-Quranul Karim pasti akan terjadi, dan semua hukum yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim itu pasti adil. Nggak ada yang bisa merubah, nggak ada yang bisa merubah. Andai kata seluruh umat manusia berkumpul bersama barang bangsa jin, mereka bersatu untuk merubah, nggak ada. Allah mengatakan wal aqibatu lil muttaqin. Akibat yang baik, mungkin happy ending terjemahannya, terjemahan bebasnya, itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Mereka silahkan berusaha, tapi tetap Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, la mubaddila li kalimati, nggak ada yang bisa merubah, wa huwas samiul alim, dan dia maha mendengar dan maha mengetahui. Dalam posisi seperti itu, Nabi memberikan kabar gembira kepada para sahabat. Nabi bercerita bahwa ditampakkan kepada Nabi alaihissalatu wassalam
istana-istana Romawi di Syam, istana-istana Persia. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, doakan supaya kita bisa menaklukkan mereka. Nabi berdoa, dan Nabi mengatakan mereka akan ditaklukkan oleh kalian. Optimis perlu ditumbuhkan di hati kita. Baik, 10.000 pasukan datang. Lalu mereka kemana? Kemana mereka? Habis. Jamaah, cerita mereka hilang. 10.000 tentara itu kocar-kacir kembali ke kampungnya dan tidak lagi diingat kecuali dengan keburukan. Jamaah rahimakumullah, Allah akan memenangkan agamanya. Dan terbukti Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali ke kota Mekah, menaklukkan kota Mekah. Berapa tahun waktunya? Ya, boleh disebut cukup lama, 8 tahun. Tapi janji Allah pasti. Ingat penduduk Taif yang mereka melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan batu sehingga beliau terluka, beliau tersiksa, beliau sedih sekali. Beliau itu sudah diusir dari Mekah, berharap ke Taif, diterima di Taif, ternyata diusir oleh penduduk Taif. Beliau pulang dari Taif, datang tawaran untuk menghancurkan penduduk Mekah dan penduduk Taif. Gunung mau ditimpakan kepada mereka. Nabi enggak. Nabi tetap berharap, dan kita harus terus berharap, jangan pernah putus asa. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menolak tawaran malaikat? Allah yang mengutus malaikat. Tapi Nabi cinta jamaah, dan ini harus dimiliki oleh setiap muslim. Kesungguhan semangat agar orang lain dapat hidayah. Jangan suka kalau orang lain tersesat, jangan mau. Kok ya Allah, mudah-mudahan fulan dapat hidayah ya Allah. Itu orang-orang yang menyiksa Nabi alaihi salatu wasallam. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? La'allallah yukhriju min aslabihim man ya'budullah la yusyrik bihi syai'an. Semoga Allah mengeluarkan dari mereka, dari tulang-tulang sulbi mereka, orang-orang yang menyembah Allah, mentauhidkan Allah dan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Dan terbukti apa yang beliau pinta, apa yang beliau harapkan terjadi. Baca sejarah jamaah Mongolia, kita tahu umat Islam diserang oleh Mongol dengan serangan yang tidak pernah terjadi di masa-masa sebelumnya. Sampai panglima Mongol itu memasuki ibu kota umat Islam pada waktu itu, Baghdad. Jadi semua negeri sudah takluk, mereka masuk ke ibu kota. Khalifah umat Islam pada waktu itu pun dibantai. Tapi kemana Mongol hari ini jamaah? Kemana pasukan Tatar yang pernah menghancurkan umat Islam? Mereka pernah sampai ke Jazirah Arab, hilang mereka dari sana semua. Sebagian yang tersisa di negeri Islam masuk Islam, tapi tidak satu pun di antara mereka yang tetap kafir di negeri mereka, kabur semuanya. Kenapa? Karena janji Allah pasti jamaah, pasti. Ingat perang salib, kalian lihat mana serangan-serangan kaum salibin yang dipimpin oleh Eropa, yang mereka berkumpul menjadi satu, diarahkan oleh pendeta-pendeta
Dibawa tuh salib-salib dalam peperangan mereka. Dikeluarkan semua orang-orang baik di antara mereka untuk ikut berperang. Dan mereka pernah, kita katakan, kita jujur, mereka pernah menduduki Palestina. Mereka pernah membuat darah setengah betis di Palestina. Mereka pernah menyembelih puluhan ribu umat Islam di Palestina. Tapi kemudian Salahuddin Al-Ayyubi mengusir mereka. Yakin kita, mungkin musuh-musuh Islam melukai kita, menusuk kita, tapi tidak akan pernah mematikan umat Islam. Karena Allah mengatakan wal aqibatu lil muttaqin. Akhirnya hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Ahibati fillah, ujian yang datang, kesusahan yang menimpa umat Islam, kesulitan yang membuat mereka tidak bisa bergerak, dipojokkan, ditindas, di mana-mana yang kita lihat. Di beberapa negeri di dunia ini, di Rohingya contoh, atau di Palestina, atau di Suria. Untuk apa semua itu? Allah mengatakan maka Allah liyadharal mu'minina ala ma antum alaih hatta yamizal khabith min at-tayyib. Allah itu enggak mungkin akan membiarkan kalian. Allah enggak mungkin membiarkan kalian hidup nyaman, damai, sehingga tidak tampak mana yang munafik dan mana yang mukmin. Ketika tidak ada masalah, ya enggak kelihatan mana orang-orang munafik, mana orang-orang yang hanya mengambil kesempatan dengan masuk Islam. Tapi tatkala turun bala dan musibah, kata Allah liyamiza hatta yamizal khabith min at-tayyib, sehingga tersingkap yang buruk-buruk dari yang baik-baik. Sekali lagi, ujian itu membuat tampak siapa yang benar-benar Islam dan siapa yang pura-pura Islam. Kan optimis ya. Buktinya sekarang, di masa yang lalu tidak ada yang sholat di masjid kecuali orang-orang yang sepuh, orang-orang yang sudah pensiun, yang memang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sudah diturunkan dari jabatan, dia sudah tidak bisa memiliki kekuatan lagi untuk memberikan manfaat kepada umat. Kadangkala iya, dulu mereka yang memakmurkan masjid dengan jumlah yang sangat sedikit. Tapi sekarang kita lihat di Masjid Jenderal Sudirman ini, kau hitung berapa yang sepuh? Yang paling tua anak kasih hadiah. Mana yang sepuh? Berapa Bapak? 70? 77. Masya Allah, kayaknya beliau paling tua jamaah. Barakallahu fiikum. Nah, sisanya di bawah 40 tahun. Di bawah 40 tahun. Masya Allah, masih jauh, kalah sama 77. Baik jamaah, kita lihat semua pengikut Nabi itu anak muda. Anak muda. Kau lihat berapa umur Abu Bakar ketika mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam? 38. Umar 28, Sa'ad 17, lainnya belasan tahun, Ali bin Abi Thalib belasan tahun. Dan memang itu yang ditakutkan oleh musuh-musuh Islam. Ketika anak muda ke masjid, bahaya. Karena dari dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencetak generasi awal di rumah Allah. Sebelum punya masjid di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Setelah punya masjid, maka sentral kegiatan umat Islam di rumah Allah Jalla Jalla. Telah berlalu zaman di mana jilbab dilarang. Udah lalu jemaah. Walaupun sekarang ada sekolah-sekolah Islam yang melarang niqab, yang melarang pakai cadar, akan berlalu. Kita optimis
Akan berlalu aturan-aturan seperti itu, jemaah. Karena tetap akhir happy ending itu buat umat Islam, buat orang-orang yang bertakwa. Tapi kita harus bersabar. Berlalu masa seperti itu. Dulu yang rame menjadi sekolah favorit itu sekolah non muslim. Tapi sekarang alhamdulillah umat Islam sudah punya sekolahan-sekolahan yang bagus. Sudah banyak. Allahu Akbar. Dulu mungkin gak ada dokter yang hafid Quran, nggak ada dulu. Sekarang banyak. Bahkan perguruan tinggi negeri memberikan peluang besar buat orang-orang yang hafidul Quran, karena mereka akan jadi dokter-dokter yang memberikan cahaya, bukan hanya untuk tubuh tapi untuk hati orang-orang, jemaah. Maka kita optimis, jemaah rahimakumullah. Bergembiralah apapun yang dilakukan orang-orang kepada umat Islam, konspirasi seperti apapun, mereka tidak akan pernah menyentuh agama dan keimanan umat Islam. Di surah At-Taubah ayat 32-33 Allah menceritakan dari dulu. Allah mengatakan, yuriduna an yudfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka ingin mematikan cahaya Allah dengan lisan mereka, dengan media mereka, dengan medsos mereka. Mereka ingin mematikan. Tafadhal, silahkan kau lakukan itu. Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurah. Tapi Allah akan menyempurnakan cahayanya. Semua akan merasakan keindahan Islam. Semua akan merasakan rahmatnya Islam. Walau karihal kafirun. Walaupun orang-orang kafir membenci hal itu. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, hanya Islam yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama. Seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Jamaah rahimakumullah, yang penting jangan sampai musibah kita itu menimpa agama kita. Kita perlu jaga. Kalau fisik nggak ada masalah, kalau harta, rumah nggak ada masalah. Nabi berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan jadikan musibah kami di agama kami, ya Allah. Kalau yang tertimpa tubuh kita gampang, jemaah, cepat sembuh. Tapi kalau sudah hati, Allah berjanji, dan Allah tidak pernah ingkar janji. Ana akan bacakan janji-janji Allah supaya kita tambah beriman. Di surat Ar-Rum ayat 47 Allah mengatakan, walaqad arsalna min qablika rusula. Kami telah mengutus sebelum engkau rasul-rasul ila qaumi faja'uhum bil bayyinat. Mereka datang dengan bukti-bukti yang menguatkan kalau mereka adalah utusan Allah. Fantaqamna minal ladzina ajramu. Dan akhirnya kita membalas dendam buat orang-orang yang jahat. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Itu sudah menjadi kewajiban buat kita, kata Allah, untuk membantu orang-orang yang beriman. Cuma kita perlu bertanya, kita pantas enggak dibantu sama Allah dalam kondisi seperti ini? Allah berjanji untuk memberikan kepemimpinan kepada mereka. Di surat As-Sajdah ayat 24, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kata Allah, kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang mereka berpetunjuk dengan petunjuk kami. Kapan? Lamma sabaru, ketika mereka bersabar.
Kesabaran sahabat 13 tahun di Mekah, 5 tahun di Madinah, berbuah. Allah jadikan mereka pemimpin-pemimpin. Wa kanu bi ayatina yuqin. Mereka sabar dan yakin, optimis bahwasanya apa yang Allah katakan benar. Allah berjanji akan menjadikan kekuasaan bagi umat Islam. Mereka akan menggantikan orang-orang yang telah ada. Iya. Di surat An-Nur ayat 55. Surat An-Nur, surat cahaya. Allah mengatakan wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah berjanji. Allah berjanji kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang beramal soleh. Allah akan kasih apa? Allah akan kasih rumah. Allah akan kasih kendaraan yang bagus. Allah akan kasih pertanian yang sukses. Allah katakan la yastakhlifannahum fil ardh kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah akan jadikan mereka pemimpin-pemimpin di muka bumi. Khalifah-khalifah di muka bumi. Sebagaimana orang-orang sebelumnya telah Allah jadikan. Bukan cuma itu. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum. Allah Jalla Jalaluh akan mengkokohkan agama yang Allah ridha buat mereka. Islam akan Allah kokohkan. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan Allah akan menggantikan rasa takut mereka rasa aman. Sahabat yang takut ketika berada di Mekah, ketika hijrah, Allah gantikan rasa takut mereka keamanan. Aman mereka. Dan kita ingin hidup di tempat yang aman, yang penuh dengan kedamaian. Rakyat merasakan keadilan. Allah akan berikan. Apa syaratnya? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Syaratnya satu, mereka beribadah kepada aku dan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Tinggal itu PR kita. PR kita tuh memperbaiki diri. Di surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 7 Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menolong Allah, Allah nggak butuh pertolongan kita sebenarnya. Tapi Allah mengatakan kalau kalian menolong Allah dengan menegakkan agamanya, menjalankan aturan Allah, rumahmu jadikan rumah yang Islami, tempat tinggalmu jadikan tempat tinggal yang Islami, tempat kerjamu tempat kerja yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kau berada, kau membantu Allah. Apa kata Allah? Yansurkum. Allah akan bantu kalian. Allah akan tolong kalian. Jadi untuk minta tolong tuh minta tolong sama Allah, dengan menegakkan apa yang Allah inginkan dari kita. Kondisi saudara-saudara kita di Rohingya, apa yang seharusnya kita lakukan? Kau bantu Allah. Kau Islam dari lahir. Kau lihat kau di sini, apakah sudah pantas kau disebut seorang Muslim yang sejati atau separuh Islam? Ada yang sepertiga Islam. Padahal Allah mengatakan udkhulu fi silmi kafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innan nasra ma'as sabri. Sesungguhnya pertolongan itu bersama kesabaran. Bersama kesabaran. Tidak menggebu-gebu, tidak tergesa-gesa, tapi bersabar. Antum lihat Nabi Musa alaihissalam, bagaimana Allah tolong Nabi Musa? Apakah karena Nabi Musa bersama Bani Israel berontak kepada Fir'aun?
mereka melakukan itu? Enggak. Fir'aun memimpin. Mereka sabar. Lalu Allah berikan jalan keluar kepada mereka. Wa annal faraja ma'al karb. Kau ketahui bahwasanya jalan keluar itu tentunya ketika kau ada kesempitan. Jadi kau bicara jalan keluar, kau harus sempit dulu kau, baru ada jalan keluar. Nemu jalan buntu, baru tuh akan ada tuh jalan keluar. Wa inna ma'al usri yusra, kata Nabi dan kata Allah, fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi umat Islam tatkala menghadapi kesulitan, optimis, sebentar lagi ada kemudahan, sebentar lagi, tinggal kitanya sabar. Bahkan Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, walai yaghliba usrun yusrain, tidak akan mungkin ada satu kesulitan yang mengalahkan dua kemudahan. Enggak. Ada satu kesulitan, sesudahnya ada kemudahan. Jamaah, apa yang perlu kita lakukan? Tadi bersabar, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa. Allah mengatakan di surat Al-A'raf ayat 96, kita perlu menebarkan takwa, dan khatib Jumat senantiasa mengingatkan takwa, karena memang itu kunci surga. Surga itu disediakan buat orang-orang yang bertakwa, dan happy ending dalam kehidupan dunia hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan di surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, apa yang akan terjadi? Allah berjanji, la fatahna alaihim barakat minas sama'i. Allah akan bukakan buat mereka berkah dari langit dan dari bumi. Ahibati fillah, Sa'ad bin Abi Waqqas dalam perang Qadisiyah, ketika dia melewatin markas pasukan umat Islam di malam hari, dia melihat sebagian mereka sedang sholat malam dalam posisi perang. Mereka sholat malam. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Minha huna ya'tin nasr, dari sini nih kemenangan datang, dari mereka yang sholat. Wa marra biqaumin niyam, dia lewat kepada orang-orang yang tenggelam dalam tidurnya. Maka Sa'ad mengatakan, wa min huna ta'til hazimah, dari sini kekalahan itu menimpa kita. Kita nggak boleh malas beribadah. Jangan mengatakan, Ustaz, yang wajib-wajibkan cukup Ustaz. Iya, tapi pintu-pintu kebaikan itu dengan mengamalkan yang sunnah. Untuk mengundang rahmat Allah dan barokahnya, kau perlu dekat sama Allah Jalla Jalaluhu. Qutaibah ibn Muslim, salah satu panglima besar umat Islam, ketika dia mempersiapkan pasukannya untuk menghadapi orang-orang Turki di Khurasan, di Persia sana. Ketika dia mempersiapkan pasukannya, dia berkata kepada anak buahnya, "Ituni bi Muhammad bin Wasi." Datangkan Muhammad bin Wasi, seorang ulama dari kalangan tabi'in. Lalu satu orang datang cari Muhammad bin Wasi. Dia lihat Muhammad bin Wasi sedang menunjuk dengan jarinya ke langit, jemaah berdoa. Ini yang diutus balik nih kepada Qutaibah bin Muslim. Dia cerita Muhammad bin Wasi sedang memegang tombak di tangannya yang satu, dan dia menunjuk ke langit berdoa meminta kepada Allah. Apa kata Qutaibah bin Muslim? La usbu'uhu tilk ahabbu ilayya min alfi faris. Demi Allah, tunjukkan jarinya Muhammad bin Wasi itu lebih aku cintai daripada 1000 pasukan berkuda. Allah jamaah, yang nolong kita tuh Allah jamaah, bukan karena jumlah kita jamaah.
Kalau bicara jumlah umat Islam, selalu jumlahnya lebih sedikit. Tapi Allah menangkan mereka. Jamaah rahimakumullah, ketentuan Allah tidak berubah. Allah sudah menentukan bahwa akhir yang baik itu untuk orang-orang yang bertakwa. Di surat Al-Qasas ayat 83, ketika Allah selesai menceritakan tentang Nabi Musa bersama Bani Israel, cerita tentang Bani Israel bersama Fir'aun yang mereka hidup puluhan tahun. Aduh jamaah, antum bisa bayangin bagaimana jahatnya Fir'aun. Bayi-bayi disembelih sama mereka, jamaah. Anak baru keluar laki dibunuh, disembelih. Ada ibunya, ada bapaknya. Bagaimana kondisi Bani Israel bertahun-tahun, puluhan tahun. Di surat Al-Qasas ayat 83 Allah mengatakan, tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itu kehidupan akhirat Allah jadikan buat orang-orang yang tidak ingin kesombongan di muka bumi, tidak ingin merusak di muka bumi. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akhir yang baik itu untuk orang-orang yang bertakwa. Dan di surat Al-A'raf Allah menceritakan bagaimana Nabi Musa berusaha untuk menumbuhkan keyakinan kepada Bani Israel bahwasanya al-aqibatu lil muttaqin, bahwasanya akhirnya buat orang yang bertakwa. Berusaha nih Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan kepada mereka, qala Musa liqaumi, Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ista'inu billah wasbiru, kalian minta tolonglah kepada Allah dan bersabar. Jamaah yang punya masalah, minta tolong sama Allah, kuncinya dan bersabar. Kenapa? Innal arda lillah, bumi ini milik Allah. Bumi ini milik Allah. Oke, ada nama benua Amerika, ada nama benua Australia, benua Asia, tapi semuanya milik Allah Jalla Jalaluhu. Semuanya akan jadi rata, tidak ada lagi yang melengkung dari bumi Allah. Yurithuha man yasha min ibadi, Allah akan wariskan bumi ini kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hamba. Ya terjadi, kita lihat, dikuasain oleh orang-orang kafir, dikuasain oleh umat Islam, dikuasain lagi oleh mereka. Tapi pada akhirnya nanti, akhirnya kalau mungkin ada sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga, penutup, wal aqibatu lil muttaqin, happy ending buat orang-orang yang bertakwa. Apa kata kaumnya Nabi Musa? Mendapatkan semangat seperti itu, mereka mengatakan, qalu udzina min qabli an ta'tiyana. Musa, sebelum kau datang kita sudah disiksa, kita sudah disakiti sebelum kau datang. Wa min ba'di ma ji'tana, kau datang juga kita masih tersiksa. Seakan-akan mereka mengatakan, kapan tuh yang dikatakan al-aqibatu lil muttaqin? Ya sabar, kata Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Qala asa rabbukum ayyuhlika aduwakum, semoga Rabb kalian membinasakan musuh kalian. Allah wa yastakhlifakum fil ard, kemudian Allah menjadikan kalian khalifah-khalifah, pengganti-pengganti di muka bumi ini. Fayanzura kaifa ta'malun, lalu Allah melihat gimana perbuatan kalian. Itu Nabi Musa. Bagaimana dengan Nabi Nuh alaihissalam? Nabi Nuh 950 tahun. Lama banget jemaah, lama sekali. Entah kalau sekarang berapa generasi. Indonesia baru ada belum satu generasi. 72 tahun kita merdeka. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Berat buat Nabi Nuh, karena menghadapi kaum yang sangat-sangat bodoh, jahilun mereka.
Akhirnya Allah mengatakan kepada Nabi Nuh, afwan, ana salah, ceritanya Nabi Nuh, tapi Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah Allah menceritakan cerita Nabi Nuh, Allah berkata kepada Nabi kita, Dia mengatakan tilka min naba'il ghaib di surat Hud ayat 49. Tilka min naba'il ghaib nuhiha ilaik. Tuh cerita Nuh 950 tahun berdakwah, ditolak oleh kaumnya. Kemudian Allah menangkan Nabi Nuh, Allah naikkan ke kapal, semuanya tenggelam. Itu adalah cerita gaib. Berita gaib. Allah yang ngasih tahu kepadamu. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha. Engkau bersama kaummu sebelum ini enggak tahu kalau ada Nabi Nuh, enggak tahu. Allah mengatakan kepada nabinya, fasbir. Nabi Nuh 950 tahun, maka kau harus bersabar. Wa innal aqibata lil muttaqin. Sesungguhnya akhir yang baik hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah. Maka itu yang perlu kita lakukan. Bersabar, bertakwa kepada Allah, menjalankan agama ini dan terus optimis. Musuh-musuh bermakar, nah Allah mengatakan bala in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Ya, mereka mau berbuat apa saja silakan. Tapi catatannya kita yang harus memperbaiki diri dari dalam. Memperbaiki keimanan kita, memperbaiki tauhid kita dari dalam, dan kita tahu mereka ingin merusak dari dalam. Maka kita perlu memprotek diri kita, membentengi diri kita dengan ilmu yang bermanfaat, sehingga kita bersabar menuntut ilmu, mengamalkan ilmu tersebut, dan bertakwa kepada Allah, tinggalkan yang haram-haram, berusaha meninggalkan hal itu. Jangan putus asa, jangan akhirnya bertindak tidak baik, arogan. Nah, ingat, kau harus bersabar, kau perbaiki dirimu, dan Allah tidak pernah ingkar janji. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga membuat kita semakin yakin dengan janji-janji Allah. Tapi janji Allah menuntut kita untuk memenuhi janji kita, karena sebab-sebabnya sudah jelas. Kau ingin kemudahan, kau harus lakukan langkah 1, 2, 3, 4. Kita harus melangkah. Dan 1000 kilometer dimulai dengan 1 langkah. Barakallahu fikum.